Gimana Cing? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lo sehat juga? Sehat gua. Gue boleh sambil ngerokok? Boleh dong. Boleh banget. Ini tayang kapan nih? Ini hari apa Cing? Ini hari Jumat. Jumat. Kita tayang kapan nih? Oh Selasa. Selasa depan. Kalau Selasa itu berarti Hamin berapa lo bertanding? Karena lo lagi gembar-gembornya gila nih Cing. Hamin 5. Waduh, Hamin 5, Yeah. oke. Ya, ya. Sebelum kita masuk ke pingpong, tar dulu ya. Yeah. Karena kan ini lagi wow gitu. Ya. Cing, kok lu dipanggil Cing sih? Karena gue nggak cong. Kalau Cong kan gue takutnya. Iya. Cing itu karena gue dulu main di Tukang Bubur Naik Haji. Ini ada sinetron yang lumayan lama lah secara durasi, dia tuh sekitar 5 tahun. Oke. Episodenya tuh 2000-an. Oke. Nah gue di situ berperan sebagai tukang jamu yang namanya Cing Nelan. Cing Nelan. Cing Nelan. Oke. Gitu. Jadi orang-orang akhirnya ke bawah manggil gue Cing aja. Jadi akhirnya jadi Cing Abdel lah gitu. Bukan gara-gara lu Betawi asli ya? Bukan. Tapi Cing itu sebenarnya apa sih artinya? Cing itu, nah yang gue tahu ya, Cing itu adalah kayak Om, Pak Le. Oh, Pak Le. oke. Itu adik dari ibu atau ayah kita. Kalau Cing Cangkeling? Itu adalah adik dari ayah dan ibu kita yang keling. Oh gitu. Iya. Oh gua kira lu Cing Abdel karena lu sesepuh Betawi. Enggak ya? Tapi gue memang tinggal di Betawi. Asli? Gue asli. Ya maksud gue budaya rumah gue tuh di Pisangan tuh emang Betawi. Jadi kalau di dalam rumah gue tuh gede sama budaya Padang. Begitu gue keluar rumah ya gue jadi orang Betawi. Karena Betawi banget itu, Pisangan tuh Betawi banget udah. Oke. Semuanya Betawi banget. Jadi ngomong gue pun logatnya tuh banyak Betawi. Betokau ya? Iya. Gua kira lu asli Betawi, Cing. Enggak ya? Gue kira gue juga. Oh enggak dong. Harusnya lu yang tahu. Iya. Enggak, lu berarti asli mana sih, Cing? Asli Padang. Total, Toto. Nyokap bokap Padang. Oh, oke. Lu pelit dong, Cing. Padang tuh bukan pelit. Apa? Perhitungan. Penuh perhitungan. Penuh perhitungan. Itu fact tuh ya. Itu fact. Banyak berhitung tuh dia. Banyak berhitung. Dihitung ini A B C D E Iya, gitu. jadi kalau misalnya kita jalan makan nih Hah? antara orang-orang gitu, ada orang Jawa, orang Batak, orang Padang. Orang Padang yang hitung. Yang bayar orang Jawa terus tuh. Oh gitu. Iya. Oke. Karena Padang itu kan pedagang. Ya. Pedagang. Jadi pasti ada untung rugi. Oke. Mungkin pada saat berdagang ya namanya orang dagang, namanya orang bisnis ya pasti ada untung rugi. Tapi secara pergaulan yang gua kenal banyak banget orang Padang yang murah hati gitu. Oke. Baik. Mungkin pada saat bisnis dia akan perhitungan gitu. Oke. Tapi sehari-hari banyak juga yang baik gitu. Oke. Gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Cing, berarti gini Cing, kalau gua kenal lu kan lu awal kan stand up comedian ya? Malah di foto lu katanya lu dari tahun 75. Iya, ada fotonya tuh 1975 lu udah mulai tuh. Lu emang udah lu ngapain sih, Cing? Itu ulang tahun siapa ya? Ulang tahun siapa? Lu masih inget nama-nama itu? Dari pojok Nggak inget lah. kiri. Enggak lah. Encup. Enggak, udah gua enggak inget. Itu Bella. tapi enggak ada lah di Pisangan namanya Bella. Di Pisangan nggak ada Bella. Enggak ada namanya. Rata-rata siapa kalau di Pisangan? Ocit. Ya. Nana. Saroni. Kucrut. Iya. Oh, gitu. Eni. Iya. Enggak, lu dalam rangka apa nih? Lu Ini nggak tahu nih ulang tahunan siapa ya, Kak? Ini nggak mungkin ulang tahun gue karena gue nggak pernah dirayain ulang tahun. Oke. Enggak, tapi lu kan megang mic. Lu Mic, berarti tampil orangnya dari awal. Ini sejujurnya gue nggak inget kejadian ini. Oke. Kan ingatan kita kan terbatas, Nat. Oke. Lo paling ingat, paling lama, lo Iya. umur berapa? Ya, gua kan hidup gua kan nggak bener, Cing. Iya, maksudnya kenangan lo masa kecil kan? Hilang. Gua SD, SMP gua hilang. SMA gua agak ingat. Ada yang putus di sini. Udah ada urat-urat yang copot gitu. Iya. Kalau lu ini berarti lagi ngapain? Ulang tahun seseorang. Kayaknya gue disuruh MC dah. Oh. Kayaknya gue disuruh MC nih sama bokap itu. Bokap gue tuh. Oke. Waktu dia masih hidup. Oke. Ya iyalah dia masih hidup mas. Iya kan. Orang suka bercanda. Masih aja bercanda ya. Iya. Oh gitu. Iya, tapi gue nggak tahu ini dalam rangka apa ini. Oke. Nggak, tapi Cing gini Cing. Lu berarti dari awal emang pengen jadi stand up comedian dan entertainer gitu? Poinnya? Enggak. Lu mau jadi apa sih? Awal gue mau jadi pilot. Ketawa lah. Lah, enggak dalam rangka apa?
Lu sekolah tapi sekolah pilot. Nah, waktu gue lulus SMA, gue tuh pengen masuk ke sekolah pilot. Oke. Salah satu tesnya adalah tes fisik. Oke. Ada lari. Nah itu gue nggak kuat. Loh, Anda mau main pingpong loh ini. Ya. Anda mau main pingpong loh. Iya, gue tuh nggak kuat. Harus lari segitu lama. Ya. Gitu. Kalau main pingpong kan sama Desta gue sebentar dia udah kalah. Iya. Itu yang gue suka dari lo. Oke. Kenapa nggak jadi masuk pilot? Ya itu karena ada tes fisik, gue enggak lah, gue kayak udah nggak kuat lah pakai tes fisik. Oke. Ya, akhirnya gue berarti kuliah. lu kubur impian lu jadi pilot. Nah. Iya. Oke. Terus setelah lu kubur menjadi pilot, lu dalam di otak lu gue mau jadi indah. Nggak ada tuh. Gue ikutin ide aja, ikutin arah angin. Jalan iya. Gue ikut UMPTN. Keterima di universitas. Gue nggak sebut ya, gue inisialnya aja ya. Iya. UI. Enggak dong, lu nyebut. Ke inisial itu. Oh iya. Ya, inisialnya ya, aja. UI. Iya, gue nggak sebut universitasnya. Masuk tuh gue divisi hubungan internasional. Lu pinter, Cing. Pakai ditanya. Enggak, orang dari luar kota impiannya masuk UI. Iya. Berbondong-bondong banyak nggak lulus karena kan emang agak susah katanya. Iya. Lu kok bisa masuk? Iya karena gue pintar. Nyogok. Enggak mau nyogok pakai apaan, anak pisangan. Oh, lu masuk di UI? Masuk di UI. Oke. Visip, itu adalah pilihan gue yang ketiga, Nat. Gue pilih pertama kedokteran, terus teknik. Stop. Iya, sama visip. Visip. Oke. Gue keterimanya yang di visip. Oh gitu. Jadi ya udahlah, jalanin aja alur hidup gue jalanin aja. Pas lagi itu ada Radio SK yang lagi buka lowongan. Radio humor. Waktu 89 itu dia satu-satunya radio humor dan dia baru mau cari darah yang seger gitu. Karena sebelum format radio humor dia ada penyiar-penyiar yang udah lumayan tua dan dia pengen cari darah muda yang memang baru lulus sekolah SMA dan sedang kuliah. Gitu. Gue ngelamar di situ dan diterima. Tahun 89? Tahun 89. Gue mulai bersiaran. Lu tua ya, Cing? Gue 52 nih. Oke. Banyak aja sih usianya. Usianya banyak ya? Oke. Lu keterima? Keterima lagi. Berarti lu pada saat itu lu ngerasa lucu dong? Wah, gue lucu nih gitu. Iya. Gue itu di sekolah, di pergaulan rumah, gue itu keterima karena gue lucu. Oke. Karena gue lucu untuk apa ya namanya, inner circle gue tuh, gue tuh lucu. Oke. Gitu. Jadi gue lebih gampang masuk ke sebuah pergaulan kalau gue diajak teman gue dan dia tahu bahwa gue lucu. Jadi gue tuh lebih mudah. Fleksibel orangnya ya. Nah, karena secara tampilan, diemnya gue itu songong kata orang-orang. Oke. Jadi gue kalau diem nih, kayak mau nampol orang ya? Antara kayak mau nampol orang atau orang mau nampol gue. Iya. Gitu. Jadi setelan gue diem itu udah bikin orang gedek gitu. Oke. Nah itu gue sadari itu. Jadinya gue cari cara, ya gue harus punya sesuatu yang bisa orang terima. Ternyata gue lumayan lucu di pergaulan. Secara gue tinggalnya di Pisangan, ada anak-anak Betawi, terus keluarga gue juga lucu-lucu. Ya akhirnya keterima lah karena lucunya gue gitu. Masuk ke Radio SK, itu ada radio humor di umur belasan yang pergaulan sangat terbatas waktu itu. Tapi karena udah ada di komunitas humor, komedi, akhirnya hidup gue kesananya ya berhubungannya sama komedi aja. Gitu. Itu berarti cikal bakal lu 89 tuh ya? 89. Sampai titik lu ngerasa kayak anjrit ini akhirnya jalur hidup dan jadi duit gue nih. Itu apaan, Cing? Waktu tahun 2000, gue masuk TV itu baru, Nat. Tahun 2007. 2007, ya udah lama juga sih, Cing. Ya maksudnya umur 37 tahun. 37 tahun. Acara apa tuh, Cing? Termasuk telat. Waktu itu ada Republik BBM namanya. Bukannya Republik Cinta? Oh bukan, itu si Ahmad dan jadi Ahmadi. Gitu. 2007. Masuk ke situ di Indosiar itu. Acara itu adalah acara yang formatnya sudah semua negara yang sedang mengaudisi menteri. Mengaudisi menteri? Ceritanya mengaudisi, mau cari menteri. Saat itu dibutuhkan orang-orang yang nggak ngetop tapi bisa ngomong. Gitu. Salah satu produser si Indosiar ini ada yang dengerin gue di radio. Jadi gue diundang.
Di situ. Di situ. Karena dianggap gue bisa ngomong kayak mini stand up lah. 5 menitan lo harus kasih visi misi lo sebagai menteri tapi secara komedi. Gitu. Masuk lo tuh. Masuk gue ke situ. Tapi nggak kepilih. Tapi produsernya suka sama gaya berkomedi gue di situ. Sehingga di episode berikutnya gue dipanggil lagi. Di audisi lagi, nggak keterima lagi. Akhirnya jadi dibuat gue memang ikut terus dan nggak keterima terus sebagai menteri. Oh gitu. Iya. Sampai titik lu ngerasa kayak akhirnya lu keterima nih. Setelah bubar acara itu lumayan panjang, Nat. Setelah acara itu ada acara BBM di istana, ini nyala apa sih istilahnya spin off-nya ya. Gitu ada beberapa turunannya gitu dan gue ikut sampai satu saat acara itu udah bubar. Acara itu udah bubar, masing-masing pengisi acara. Waktu itu gue bareng sama almarhum Taufik Safalas, Kang Denny Chandra, sama Cak Lontong. Sama Cak Lontong. Begitu bubar tuh mereka pada dapat acara di TV lain. Lu belum dapat? Lah gue enggak. Kenapa? Nggak ngerti gue juga. Kok gue sendiri nih yang belum dapet nih. Sama bini gue naik motor. Kenapa nasib kita begini banget ya gitu. Kita sendiri yang lain udah pada dapet. Karena gue main sama Calontong, main sama ini, jadi Calontong ada acara di Antv, temenin gue cari jazz. Gue nemenin dia nyari jazz buat acara itu. Lu nemenin? Gue nemenin. Karena gue emang main sama Calontong. Iya. Main sama Calontong. Jadi dalam hati anjing ini kapan gue diterimanya, ternyata nggak ada tuh. Sampai satu saat ditelepon lagi nih sama produser gue, Pak Dodi namanya. Dia main ke Indosiar. Ini Dodi bapaknya almarhum bukan Hanisa, dong, kan? Bukan ya? Bukan dong. Sorry. Iya. Tapi gue ada bersinggungan nanti sama Pak Dodi. Karena di sinetron Abdel Temon, Vanessa tuh anak gue kalau nggak salah deh. Berperan sebagai anak gue. Oke, kita kembali ke ke situ yuk. Jangan ke Pak Dodi yuk. Jangan ke Pak Dodi. Pak Dodi agak kuring. Pak Dodi agak kuring suaranya Pak Dodi. Iya. Nggak, tapi Pak Dodi menurut tuh kuring nggak? Main Del ke acara ini Taufik Safalas sama Pak Indro Warkop. Main ke sini gue pikir wah gue bakal diajak nih. Gue main di situ. Sampai di situ kok gue gak diajak suruh main, gue cuma itu aja, nggak langsung ditemuin juga gitu. Gue mojok aja, gue mau ngapain ya kan. Gue kebayang lagi. Iya gitu, aduh. Saat yang sama gue udah lumayan ada orang yang kenal, ini Menteri BBM nih, Menteri BBM gitu. Ya. Bahkan di mikrolet aja nih gue di mikrolet. Menteri connect mikrolet gitu. Serius? Karena si supirnya tahu acara itu. Gitu. Jadi gue nggak ada acara, aduh. Supirnya Pak Dodi kan? Bukan dong. Karena Pak Dodi agak kurang. Kurang ahli nyetir maksudnya. Dia nyetir kurangnya. Iya. Oke. Di tengah-tengah acara pas lagi break si Pak Dodi ini. Si Pak Dodi ini kenalin anaknya nih, anak gue Vanessa. Bukan. Iya. Pak Dodi ini ngasih dulu masih DVD tuh. Dia kasih DVD, Del ini lo tonton, lo gantiin host ceweknya. Gitu. Tapi gue belum tahu itu isinya apa. Gue pulang ke rumah, gue puter, ternyata acara Mama dan Teteh namanya. Mama Dedeh tuh ada di situ. Tapi gue gantiin si Tetehnya. Gitu. Lo mulai syuting minggu depan. Jadi tanpa audisi, karena pengalaman gue audisi gue selalu ditolak. Selalu ditolak. Tapi si Pak Dodi ini emang bener-bener trust sama lu ya? Iya. Pak Dodi yang ini ya? Yang ini? Udah kita mulai serius ya? Kalau yang itu gue nggak tahu. Berarti dari tadi cerita lu Pak Dodi ini berperan penting ya? Sangat. Sangat berperan penting. Salah satu yang merasa komedi gue itu cocok untuk ada di Republik BBM adalah Pak Dodi. Yang ini. Pak Dodi ini udah trust banget sama lu bakal jadi big lah ya? Iya. Kalau yang itu? Nggak tahu dia trust sama siapa. Iya. Akhirnya dia suruh gue datang pada saat syuting. Disitulah pertama kali gue ketemu Mama Dede. Di saat live pertama kali.
acaranya pun pertama kali. Ternyata berjalannya waktu acaranya bisa diterima. Ya, banget. Banget, Cing. Banget. Diterima banget dan tapi nggak sekonyong-konyong ada acara itu terus booming loh. Itu perlu waktu 2 tahun. Mama Dede itu untuk dikenal itu perlu waktu 2 tahun karena awalnya jam 8, awalnya 1 jam dikurangin setengah jam, awalnya 2 kali seminggu dikurangin 1 minggu, udah tanda-tanda mau bungkus gitu. Iya. Kan gitu kan acara TV udah tanda-tanda mau bungkus. 30 menit, gitu. Harinya nggak jelas. Iya, sampai satu saat dipindahin ke jam 5 subuh. Waduh. Ya ini mah sebentar lagi bungkus. Iya. Mau nonton. Udah tahu tuh ya. Orang jam 8 aja dikurangin setengah jam, dia dipindahin lagi ke jam 5. Iya. Siapa yang mau nonton? Iya. Gitu. Ternyata justru di jam 5 itu banyak yang nonton. Jam 5 subuh itu? Jam 5 subuh karena secara waktu itu orang tepat, Mbak. Orang yang di Indonesia Barat baru selesai sholat subuh. Iya. Indonesia Timur sama Indonesia Tengah lagi siap-siap mau berangkat kerja dan ternyata itu pas waktunya dan keterima. Oke. Ya udah berjalan sampai sekarang Bu ini. Oh, oke. Itu berapa tahun lu Cing bertahan di Mama Dede? 5, 6, 7? 13. Wah, gila. 13 tahun. 13 Stripping terus tuh ya? Iya. Gara-gara Pak Dodi tetap ya? Pak Dodi. Yang ini. Oke. 13 tahun lu terus tuh ya Cing ya? Terus nama lu kan melebar nih jadi komedian. Iya. Nah, itu kan acara religi. Iya. Nah, lu mempelajari soal religinya juga nggak? Kan gue dibesarkan di kalangan yang cukup keras lah dalam nyokap bokap gue tuh sangat keras dalam agama. Jadi gue ngerti lah. Dan gue dulu gue sekolah SD terus sama madrasah. Jadi ada apa ya? Basic-basicnya ada lah. Nggak nabrak-nabrak banget. Nggak nabrak-nabrak. Lu paham dong. Paham. Basic-basicnya ada. Mama Dede lu gede. Iya. Tiba-tiba lu kayak menjadi pelopor stand up juga. Lu jadi juri gitu loh. Iya. Nah kalau stand up sendiri itu berasal dari mana sih? Gua nggak ngerti. Kalau sejarahnya gua nggak ngerti. Lu nggak ngerti? Gua nggak ngerti. Cuman lu ada di stand up. Itu juga karena justru dulu kita belum tahu stand up itu seperti apa. Masih secara industri juga di Indonesia lagi mereka-reka nih mana yang cocok masuk ke ke Indonesia stand up yang seperti apa. Tapi sebelum itu tahun-tahun berapa ya? Gue itu pernah jadi scriptwriter-nya Taufik Safalas. Almarhum berarti ya? Almarhum. Ya. Tapi waktu itu dia masih hidup. Ya. Iya dong, Cing. Kalau bangun lagi gue takut, Cing. Ini belum nyalain ini tadi. Dia punya acara di TV mana gitu. Sepertinya ini karena acara ini dikonsultani oleh orang bule. Iya. Kayaknya orang bule ini ingin memasarkan stand up di Indonesia. Namanya Mr. Markus. Iya. Bukan? Apa Patrick? Ya itu SpongeBob dong. Iya enggak? Kan nama-nama bule gitu. Markus, Patrick, ya kan? Brian. Steven. Iya. Kita anggap Steven lah ya. Panggilannya Epen. Udah. Si Bang Epen bule ini. Iya, pengen si Taufik Safalas ini ngelawak tapi sendirian. Sendirian. Tapi masih karena stand up waktu itu belum populer, dia pengen sesuaiin sama komedi Indonesia. Diputuskan untuk bikin storytelling lah, cerita anekdot, cerita ini. Dan gue yang bikin ceritanya si Taufik Safalas ini. Oh, lu yang nulis? Iya, karena gue sama Taufik itu udah bareng dari Radio SK. Gitu, di Radio SK itu gue banyak kenal komedian. Saat gue jadi di SK itu ada 2, satu penyiar, satu pelawak. Gue bagian penyiar. Tapi gue bergaul lah sama si pelawaknya, termasuk si Taufik gitu. Berjalan di situ. Artinya gue selalu bersinggungan sama komedi. Kerjaan gue apapun gitu. Maksud gue di balik layar kerjaan gue nulis komedi. Satu saat gue pernah juga jadi manajernya Bagito Group gitu. Bersentuhan lagi sama komedi. Gue belajar bagaimana memanage sebuah grup lawak secara modern. Gue tahu bagaimana Bagito itu mencari bahan untuk membuat jokes. Gue tahu bagaimana cara membaca penonton. Banyak lah ilmu yang dari situ. Oh, lu tuh orang belakang awalnya ya? Awalnya. Lu tulis semua, lu baca pasar jokes-jokes ini. Iya. Karena gue tuh bisa dibilang tuh nggak pede tampil di depan. Kenapa? Nggak ngerti juga. Dari awal memang nggak pede aja. Gue tuh lucu untuk inner circle gue doang. Begitu keluar gue
PD gue nggak ada. Sampai dapat siaran, salah satunya gue seneng karena gue bisa perform tanpa dilihat orang. Oke. Gue bisa sosokan, nyablak ini segala macam tanpa dilihat orang. Makanya gue seneng siaran waktu itu. Oke, karena tidak terlihat. Karena tidak terlihat. Rasanya apa tapi Cing, begitu lu terlihat dan boom? Rasanya gimana ya? Ya senang aja sih sebenarnya. Lo enjoy? Enjoy. Pertama karena duitnya. Pada akhirnya lo tahu ya, kalau jadi orang depan duitnya enak ya? Duitnya enak. Sebenarnya gue udah tahu. Ya, kan gue manajerin Bagito. Oh iya. Jadi gue tahu berapa tarifnya gitu. Tapi untuk masuk ke situ, kayaknya nggak pede dah gue gitu. Sampai satu saat itu yang si Republik BBM itu, memang gue udah terhimpit ekonomi, ada duitnya nih gue ikut aja dah daripada enggak gitu. Ya, gerak aja dulu, siapa tahu nih rezeki gue di sini dan masuk. Dan di antara Mama Dede itu ada Abdel Temon loh. Ya. Abdel Temon itu lumayan. Itu barengan? Barengan. Okay. Ada dalam satu kurun waktu yang barengan. Oke. Gitu. Jadi gue di Mama Dede juga, di Abdel Temon juga. Ya. Gue kenal Temon ya di Radio SK lagi. Oh, orang lama juga dia. Orang lama juga. Bareng sama lu di Radio SK itu. Oke. Radio SK juga. Jadi, klub tuh ya. Klub. Sehingga akhirnya gue ngerasa dulu banyak yang orang yang nggak bisa nerima jokes gue, nggak ngerti apaan sih lo ngejokes apa sih gitu. Oh, pernah ngalamin itu, Cing? Iya. Ya karena kayaknya hampir semua pergaulan deh. Iya. Ada beberapa lo pasti punya temen yang lucu banget di tempat nongkrong lo yang ini, tapi begitu lo ajak ke tempat lain jadi nggak lucu. Nggak dapet ya? Nggak dapet. Itu gue kali. Gue kayak gitu. Oke, gitu. Paham gue. Jadi ada di satu komunitas gue lucu, tapi di tempat lain gue nggak kurang gitu. Iya. Kayak apa? Iya, paham gue. Oh gitu. Gitu. Oke, berarti begitu Mama Dede, terus Abdel Temon gitu. Lu makin menancapkan bendera dong. Iya, secara Abdel sih pelawak gitu dong. Ya, karena di Mama Dede gue juga dipakai komedinya, bukan pengetahuan agamanya. Yes. Gitu. Terus masuk ke Abdel Temon juga komedi, pure komedi. Oke. Masuk baru ke stand up. Stand up ini gue masuk juga kebenaran karena orang waktu itu yang pertama panggil gue stand up itu Metro TV. Bukan Pak Dodi lagi kan? Bukan. Oke. Siapa namanya waktu itu? Oke. Iya. Dipanggil sama Metro. Ya. Di stand up comedy pada saat itu tahun 2011 atau 2011 kalau nggak salah. Kompas nih udah bikin stand up comedy kompetisi. Oke. Dia udah jalan duluan nih, gitu. Metro pengen bikin. Iya. Otomatis Metro nggak bisa pakai orang-orang yang ada di Kompas. Oke. Akhirnya dia cari dah tuh. Siapapun dicoba sama si Metro, termasuk gue. Oke. Dicoba yang ini yang udah komedi. Coba dan gue pun nggak ngerti. Oke. Stand up comedy itu kayak gimana gitu. Iya. Ya gue bawain jokes yang gue bawain di radio aja. Oke. Ternyata keterima. Oke. Ternyata keterima. Ya udah gue kecemplung di stand up comedy ya gue perform ya gue sambil belajar. Oh ternyata stand up kayak begini. Oh perbedaannya seperti ini. Iya. Secara formula mah sama aja, namanya orang ngelawak kayak ujungnya harus ketawa. Iya. Gimana membuat orang tertawanya itu yang berbeda-beda. Oke. Format stand up-nya seperti ini, lawak formatnya seperti ini, radio formatnya seperti ini untuk komedinya gitu. Oke. Karena gue orangnya cepat belajar, mungkin jadi gue ngerti nih. Karena kan lu kan lulusan UI tadi ya? Nah, inisial ya, maksudnya jangan inisial ya. Bilang sombong lagi. Nyambung tuh. Iya. Pinter gitu. Iya. Jadi bisa gue lebih cepat belajar nih. Oke. Jadi gue mengerti lah gimana caranya membuat sebuah materi lawak gue yang zaman dulu untuk masuk ke format stand up. Oke. Nah itu gue lakukan. Oke. Udah berjalan lah sampai detik ini. Oke. Begitu. Wah keren juga cerita lu ya. Oke, sekarang kita masuk soal big match lu sama Desta. Itu kan tadi kan journey lu ya, perjalanan lu nih sampai sekarang nih. Tiba-tiba kita pernah bikin konten di sini. Iya. Walaupun nggak tayang ya. Karena tuh gembar-gembor Onat malu. Gue jagonya. Satu malu, Iya. yang kedua ada pressure nggak boleh tayang sama Desta. Nat, lu lagi sama si Cing Abdel, jangan ditayangin ya gitu. Gue juga nggak tahu kenapa alasannya gitu loh. Pada akhirnya dia nanya nomor telepon lo. Nat, tiba-tiba nih. Bagi nomor Cing Abdel dong, mau ngapain lo? Mau gue babat. Wah, anjir. Soto kali gua.
Mau gua babat gitu. Nah, gua mau tahu deh, pertama kali dia ngubungin lo itu apa? Cing gitu. Iya. Lu mau ngapain? Mau periksa WA. Iya. Pertama kali nih. Iya. Dia kan tai nih, orangnya tai nih. Iya, nih ya pertama kali Dia ya. ngapain awalnya dia? Gua mau tahu dia gelagatnya orang. Oke ya. Belum gua hapus sih sampai dari ini. Del. Mau ngadu pingpong. Oke. Dalam tanda tanya. Bawahnya yuk. 12.52 semua tuh. Kan gue belum ada namanya kan. Ini siapa nih orang nih? Gue diemin. 13.01 dia bilang lagi dicuekin. Dia bilang gitu. Oke. Woi, Desta nih. Nah, 13.01. 13.11 nih waktu itu gue lagi syuting 13.11. Gue bilang, "Lah," gue ketawa, "ayo kapan?" Langsung. Oke. Gitu. Langsung tuh beruntut tuh ya. Iya. Nah, begitu lu dapat WhatsApp itu, lu takut nggak? Enggak. Kenapa? Gue yakin menang. Loh, Desta kan digadang-gadang paling jago pingpong. Semua artis katanya kalah. Dia kan belum ketemu gue. Oke. Begitu lu dapat WhatsApp itu, lu yang di benak lu apa? Ya elah gitu, enggak? Ya, iya. Ya elah gitu. Iya, ya elah. Kan gue udah liat dia main sama lu, Nat. Jago nggak menurut lo? Enggak. Sama sekali? Enggak. Lu tidak tertantang? Tertantang iya. Tertantang iya. Oke. Okay. Tapi optimis untuk menang nggak tinggi. Oke. Walaupun kan gini, lu kan udah dikasih serangan psikis banyak ya. Iya. Dia pakai gengnya dia tuh. Dia jago banget tuh. Iya. Mata Najwa dia suruh komen. Iya. Duta Salon Seven walaupun tertekan videonya Iya, ya. iya. Dipaksa itu kelihatan. Iya. Andri Taulani, Iya. Pak Haji gitu. Iya. Lu nggak tertekan dengan semua orang mendukung Deddy Kobusier, Iya, enggak. Abdel gitu. Iya. Lu pas ngeliat itu video itu lu yang di benak lu apa? Video ini nggak meningkatkan teknik dia bermain. Dan menurut lu maksud dia bikin video itu apa ya? Untuk nyeneng-nyenengin diri aja kali. Bikin tenang hati dia. Oke. Karena ini olahraga, ini pertandingan. Ya. Yang akan ditentukan di lapangan. Oke. Kalau ini pemilu, mungkin kata-kata itu orang itu bisa mempengaruhi Oke. orang untuk mencoblos Desta. Oke. Ini yang akan bertanding dia. Iya. Sama gue akan dibuktikan di lapangan. Oke. Pada tanggal 6 Februari. Oke. Jadi lu optimis nih? Optimis. Dia dilatih sama pemain nasional. Gue dilatih bukan main-main nih. Nah. Dia bilang gitu kan? Iya. Dia juga ngomong gitu sama gue. Iya dia tuh gue lagi Iya. pemain nasional. Tapi gue bilang yang main tuh lo bukan pelatih lo. Oke. Jadi nggak penting pelatih lo siapa. Dan tadi fun fact-nya pas off cam pelatih dia kan Mas siapa? Mas Ion. Mas Yon. Ya. Pelatih lu? Ada Gilang. Mas Gilang. Ada Rahmat Pakaya. Oke. Banyak pelatih gue banyak. Oh pelatih lu banyak. Iya. Dan semua pemain nasional juga. Oke. Dan mereka berbeda kubu kan lu bilang. Iya. Sampai pelatihnya juga berbeda kubu. Iya. Ya beda. Ya seperti biasa lah dalam sebuah komunitas pasti ada kubu-kubuan. Ya. Oh. Dulu Yon juga main di situ. Oke. Main di tempat yang gue tempat latihan. Enggak, tapi sejak kapan sih lu mulai menggeluti pingpong? Kayaknya lu wah Sejak banget. dulu, Nat. Oke. Sejak gue SMP. Gue berhenti terakhir main di SMP. Kenapa? Karena gue sakit kuning. Saking seringnya main pingpong. Anjir. Total nih. Iya, karena gue memang. Nah begitu gue main sama lo, gue baru menyadari, oh iya ini gue punya hobi ya. Lo tanya tuh Rahman tuh, gitu. Begitu lo nantang gue, Cing kita main yuk. Iya. Gue tuh hubungin temen gue yang main pingpong, gue minta bikinin bet segala macam. Iya. Setelah selesai dari lo, gue main pingpong. Seminggu sekali gue memang main pingpong karena gue senang, dan itu gue posting di sosial media, Instagram, di Twitter segala macam gitu. Oke. Dan itu banyak yang sasain ke Desta. Oh, gitu. Oke. Dan dia tidak gentar juga menghadapi Anda kan? Nah, ya seharusnya nggak gentar, masa dia bilang gentar? Iya benar. Iya. Nggak, tapi kalau ngomongin prestasi lo di pingpong, lo kan ada video lo yang megang piala. Itu piala apa? Kemarin itu gue diundang untuk datang ke Pisangan. Tempat gue pertama kali main pingpong. Oke. Tempat gue pertama kali main pingpong. Oke, datang kan. Dia bikinin turnamen. Ini kapan nih? Hari Minggu. Kapan itu man ya?
Ya, sebulan yang lalu lah. Sebulan lalu, oke. Sebulan yang lalu. Lu main lagi di Pisangan nih? Gue lagi main di Pisangan. Sama orang-orang lama lagi dong? Sama orang-orang lama. Oke. Sama orang-orang gue yang biasa gue main main pingpong. Dipilih dari RW 3, 3 orang, dari tongkrongan Cempaka namanya 3 orang, gue tongkrongan kuburan 3 orang. Oke. Kita bikin apa namanya? Kompetisi kecil-kecilan. Oke. Bikin. Dan gue menang di situ. Juara 1? Juara 1. Ah serius lo? Lo lihat aja di apa namanya? Berarti tuh YouTube gua. Pesertanya berapa? 12 orang ada? Pesertanya akhirnya 8 kalau nggak salah. 8. Untuk menang harus, untuk juara harus menang 3 kali. Oke. Karena itu sistemnya gugur. Oke. Menang, masuk semifinal, menang lagi, masuk final, dan menang lagi baru juara. Dan itu adalah teman-teman gue kecil main, yang saat gue berhenti dia masih main terus. Waduh, serius loh? Serius. Masih konsisten? Masih konsisten main sampai umur berapa lah, akhirnya kemudian ini. Dan lu babat habis semua? Gue babat habis. Karena itu pertandingan, Nat. Oke. Itulah pertandingan. Lu nggak pernah tahu aura Nah, lu main sama gue sama di sana aja beda kan rasanya? Beda. Nah. Oke. Tapi hampir sama sih kalau gue di sini goblok kan dia goblok kalau di sini dibantai lu, di sini dibantai dia. Makanya harus ada yang ngebantai dia. Iya. Lu di kubu siapa nih? Ya lu dong. Nah, gila kalau dia menang lagi, gue marah sama lu Cing. Gue WhatsApp lo beneran. Gue kesel banget soal sama dia. Iya, karena dia banyak banget serangan-serangan yang gue gak suka. Psikis, meremehkan orang, memakai linknya dia untuk menginin kita gitu loh. Dan katanya lu kan dia kan pakai Mata Najwa. Lu juga ingin memakai Rossi kan? Sedang dikumpulin. Rossi pembalap kan? Bukan. Oh bukan. Rosita. Rokosisa tadi. Wah. Masih ada dikit nih Rosita dia. Kan ada Rosibok. Apa tuh? Rokosisa boker. Oke. Rosita ada Rosita. Oke. Gue sedang ngumpulin dukungan itu dari Kompas. Ada orang tapi kayaknya nggak penting lah buat lo yang minta dukungan-dukungan. Yang penting kan pertandingan ya. Itu ya, harus di garis bawahi. Ini bukan pertandingan politik. Betul. Yang mencari dukungan, bukan mencari dukungan. Semakin banyak dukungan lo, kemungkinan besar lo menang. Ini pertandingan olahraga yang sebanyak apapun dukungan lo, kalau teknik lo nggak mumpuni, percuma. Apalagi lu liat mukanya Duta nggak? Kayak dipaksa disuruh bikin. Ditelepon, Dut bikin gue dong gitu sih ya. Iya. Itulah Desta, ya kan? Nggak, tapi gue yakin kalau dia kalah, dia nggak akan melanjutkan programnya dia yang Fide Sport. Yakin gue. Ganti cabang olahraga, Pak. Ganti cabang olahraga antara tenis atau gundu mungkin. Ya kan? Ya kan? Cing, tapi tadi gini, fun fact lu tadi pas off cam gue bilang, sebenarnya gue juga agak lebih latihan sih menghadapi dia. Oh iya? Sejauh apa? Gue latihan. Sebenarnya latihan itu sejak gue dari lo. Sejak dari lo gue mulai main. Berarti gue cukup membuat lo kewalahan? Iya. Kewalahan apa nih? Kewalahan kok gue main sama orang kayak begini. Gak enak gitu. Gue tuh mengharapkan akan main enak. Lu pikir gue yang papa-papa gitu? Ternyata? Ya. Jadi tuh lo ibaratnya cowok tuh cowok wahya. Awalnya tuh wah gitu ya? Main ya. Tapi gara-gara gua kan lu berlatih terus. Betul. Jadi begitu selesai gue main sama lo, gue mulai hubungin teman gue yang main pingpong nih. Gue mau main nih di mana dong gitu. Cari-cari yang dekat rumah ada nggak? Udah lo main di Bekasi aja kata teman gue. Akhirnya gue mulai tuh rutin gue main. Tapi cuma main. Cuma main, senang untuk untuk hobi. Biar keluar keringet lah ya. Iya. Begitu masuk ke event ini, gue berlatih fisik. Serius loh? Serius. Gue setiap pagi jalan, sempetin 30 menit lah untuk gerak badan. Dan di PTM Stony itu, gue berlatih teknik. Kalau kemarin kan gue cuma main-main keluar keringat. Nah itu gue berlatih teknik. Oh sekarang udah mulai main teknik nih? Main teknik. Ada yang namanya muscle memory. Waduh, apaan tuh? Memori dari otot kita. Lo seberapa lama pun lo nggak main, tapi kalau otot lo sudah punya memori, begitu dilatih sebentar dia akan kembali ke gerakan semula yang benar. Jadi karena gue udah
main dulu, walaupun 30 tahun kemudian gue baru main, begitu gue coba ingetin lagi, pukulan gue kembali ke masuk lagi tuh memori itu ya. Iya. Namanya muscle memory. Panik dia kalau denger. Iya. Muscle memory lu keluar lagi. Oke. Itu terjadi juga sama orang yang dulu sekolah bola misalnya. Pasti lo punya temen deh. Sekolah bola terus tiba-tiba sekarang diajak main futsal, kok dia jago ya? Karena dulunya dia pernah main bola. Begitu dia main sekali 2 kali, berasa nih anak tahu teknik bola gitu. Nah, muscle memory gue sekarang sedang berangsur-angsur balik nih. Gitu. Udah berapa persen nih kira-kira baliknya? 60, 70 menuju tanggal 6 nih? Menuju tanggal 6 ya. Ini gue pakai perbandingan dari stamina ya. Stamina. Pertama gue main ke sana, tepak-tepok paling kuat 7 menit. 7 menit. Sekarang gue udah 25 menit. 300% gue naik. Stamina lo? Stamina. Tapi stamina lu, stamina WEE nggak? Apa itu? Stamina nggak? Itu kan bukan dong. Oh bukan ya? Bukan ya? Sorry. WEE juga ya. Gue kayak lebih ke waka-waka EE. Oh berarti dari 7 menit ke 25 menit. 25 menit. Iya. Soalnya Desta pernah WhatsApp gua. Kayaknya dia akan mengalahkan lu karena dia tahu fisik dan umur lu. Iya. Dia akan ngalahin lu cepet. Makanya gue bilang sebelum gue lelah, lo udah kalah. Sebelum lu lelah, dia udah kalah. Kalau dia twist, lu gue bikin lelah dulu, baru kalah. Gak bakal bisa. Yakin lo? Yakin. Ini bangsat lo, ini orang bangsat. Main pingpong tuh nggak bisa nguras fisik orang, nggak bisa seperti main bola ngatur tempo supaya orang ini nggak bisa main seperti tenis yang bisa bola lob, nggak bisa seperti bulu tangkis yang bisa bola lob. Lo kasih bola lob, gue temes langsung. Anjing, berarti tidak ada tuh ya di otak dia bikin lu capek dulu, kasih bola itu nggak bisa. Ya dicoba aja. Gue akan babat loh. Karena bertahan sama nyerang, capeknya sama kalau di pingpong. Mirip ya? Mirip. Jadi strategi lu adalah untuk bermain cepat? Bermain cepat. Oh, thanks. Kalau kalah cepat ya. Jadi nggak ada game 3 game 4 ya, langsung 2 babat? Iya, kan nyari 3 nih. Oh nyari 3 nih? 3-0. Langsung gue babat. Wah. Tapi lu mempelajari nggak tekniknya si kampret itu? Mempelajari, gue tahu kan. Ini pukulan tenis. Gue akan kasih bola begini, amsyong lo. Tapi kan dia kalau di Instagramnya kan, wah kayaknya pukulannya, gue nggak tahu itu diedit apa enggak ya. Kalau lo nggak hitungan, cetak-cetak kan juga jago. Petak, giliran hitungan, lo main sama gue deh. Tepak-tepoknya kan masih bisa kan. Iya. Begitu main gimana? Beda. Nah. Oh, itu tepak-tepok dia yang biar dia berasa ini aja kan. Iya. Lu nggak gentar tuh ya? Enggak, kan gue udah pernah tepak-tepok sama dia. Oh lu udah pernah? Waktu gue ke Vindes. Pernah? Iya. Menurut lu? Ya elah. Dia ditanya sama Vincent nih, lo kan udah tepak-tepok tuh Desta sama Abdel, gimana menurut lo? Enteng kata dia gitu. Enteng? Dia bilang enteng. Menurut gue Abdel itu kayak anak kecil yang baru belajar pingpong. Sama banget lagi sama gue. Vincent nanya sama gue, kalau menurut lo gimana Del? Kalau Desta nganggap gue seperti anak kecil yang baru belajar pingpong, gue tuh tepak-tepok sama dia seperti tepak-tepok sama anak kecil yang nggak bisa main pingpong. Lu ngomong gitu? Iya. Oke, oh gue suka banget nih. Dia di channelnya sendiri. Di Vindes itu ya? Di Vindes sendiri. Berarti Cing, tanggal berapa Cing? Tanggal 6 Februari jam 7 malam. Berarti live di channelnya Vindes? Vindes. Berarti ini nggak, Cing, jangan kalah Cing. Gua kan lagi di Jogja kebetulan. Tadi gua udah mau datang. Karena dia tuh kalau nih, Cing, dia begitu kita datang, kan timnya banyak tuh. Kita udah disorakin, Cing. Gue minta ntar gue datang puter lagu gue. Oh puter lagu lo? Iya. Lu udah di jingle? Bukan jingle, lagu. Gue udah punya lagu. Judulnya Sebelum Ku Lelah. Lu sampai bikin lagu? Iya, gue dibikinin sama Jarwo Naif. Lo udah ada. Udah keluar. Nanti lo bisa lihat. Sebelum Ku Lelah. Iya. Itu maksudnya pas lu datang itu harus diputer. Iya, kalau boleh. Kalau boleh kan? Iya, kalau nggak boleh gue paksa. Karena waktu gue datang ke markasnya dia, waduh, ada 20-30 orang yang, tau gak lo? Iya. Lu nggak bakal kena mental itu dong? Enggak, karena gue udah sering bertanding. Gue sering bertanding, gue lumayan
familiar dengan suasana kompetisi, dengan suasana bertanding. Kayaknya gue bisa ngatasin itu gitu. Bisa ngatasin itu. Itu bisa terjadi kalau tanding kita berimbang. Kita butuh dukungan moral dari penonton. Bisa membuat lawan tuh agak keder gitu. Kalau berimbang. Sayangnya? Dia jauh. Selalu lihat kayak jauh ya? Jauh lah ya. Iya. Secara teknis. Kayak masih di bawah lo lah ya. Iya. Makanya lu yakin 3-0? 3-0. Yakin ya 3-0 ya? 3-0 ya. Oke, ini last question dari gue nih. Tapi lu happy nggak Cing pada akhirnya pingpong kan sempat terpinggirkan nih belakangan ini. Begitu ada si Vincent Desta, terus gue main, terus tiba-tiba lu juga ini. Terus gue juga nonton kalau nggak salah lu sama siapa? Denny Cagur. Tiba-tiba sekarang euforianya berlanjut lagi nih. Lu happy nggak sih? Happy dong. Di balik semua gimmick, di balik semua pertandingan, di balik kemenangan gua sama Desta nanti gitu. Di balik gimmick lo sama Desta, kita ini segala macam, yang paling gua seneng dari event ini adalah orang jadi tahu bahwa pingpong itu adalah olahraga yang dulu pernah ngetop. Udah berapa banyak orang sekarang ngetekin gue, Del gue jadi main pingpong lagi nih. Ya kan? Sama Cing. Udah ada toko olahraga yang bilang, Cing, pertandingan belum dimulai, pesanan meja gue udah banyak nih. Gitu. Karena kayaknya hampir semua kantor punya meja pingpong. Benar. Untuk rekreasi. Untuk olahraga yang rekreasi, bukan prestasi. Artinya memang ini sebenarnya olahraga yang cukup populer gitu. Iya. Tapi kemarin di PON aja nggak ada. Iya. Itu kenapa ya? Karena PTMSI-nya ada 2. Gue selalu bilang gini, lo mau ada 2 kayak mau ada 3 terserah. PSSI juga dulu bisa terbelahnya sedemikian banyak, tapi kompetisinya tetap ada. Jadi pemain tetap bisa main. Lo mau PSSI ini kayak PSSI, dua-duanya bikin liga, jadi 2 malah lebar. Nah sekarang kompetisi nggak ada, liga nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang ngomongin pingpong, semakin cepat juga yang bos-bos itu bersatu bikin lagi pingpong, karena kita pernah diperhitungkan bahkan di level Asia gitu. Pernah ya Cing? Pernah diperhitungkan bahkan di level Asia. Di SEA Games kita langganan medali. Langganan medali. Tapi sekarang udah Olimpiade kita pernah ikut, pernah ngirimin perwakilan kita untuk main di Olimpiade yang sangat ketat gitu. Nggak semua orang bisa main di Olimpiade gitu, nggak semua negara gitu. Jadi sangat sayang gitu, karena kata orang Indonesia itu punya bakat di bola-bola kecil. Bola-bola kecil? Iya, makanya di badminton oke, di sepak takraw oke, di pingpong harusnya juga oke. Gitu. Lumayan prestasinya lumayan untuk tingkat Asia yang ada Cina di situ. Indonesia masih bisa lah. Gitu. Jadi lu cukup happy ya dengan ada sangat event happy. Ini. Di luar ini ada gimmick, ada dunia perartisan, ada dunia ini. Tapi ini menurut lu positif banget ya. Banget. Positif. Karena lu ngerasain kan ya, tiba-tiba banyak yang DM lu, banyak yang orang tiba-tiba main pingpong. Nge-tag ke gue untuk kasih tahu sekarang gue main pingpong itu bahagia banget gue. Happy ya. Akhirnya sehat, olahraga dan pingpong bisa populer lagi. Itu juga lo rasakan pasti. Banget. Walaupun gue cuma gimmick ya. Kalau gue kan sok jago. Orang gue pengen sarung tangan mainnya. Kalau gue tampil dulu kalau gue. Bener. Gue keren nggak ya? Gitu. Itu salah gue. Harusnya gue nggak usah kayak gitu, Cing. Tapi apaan lagi yang lo mau andelin? Gue dari awal tuh mikir sepatunya apa ya, sarung tangan apa ya, itu salah. Karena gue gak punya skill. Yang penting orang ngomong, kalau lu kan skill lu jago. Yang ini ngerasa juga jago. Jadi gue ngerasa lu harus menang, Cing. Gue akan menang. 3-0. Cing Abdel everybody, thank you.